Shalom alihim bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan menyampaikan penjelasan baptisan ya. Penjelasan baptisan akan kita persingkat saja menjadi satu kali tayangan video ya. Supaya yang penting paham maksud dari baptisan. Baik, Bapak Ibu Saudara, secara singkat saja kita akan menjelaskan tentang baptisan. Bapak Ibu harus clear dulu tentang baptisan baru mengambil keputusan untuk dibaptis. Baik, ada 6 poin yang akan kita sampaikan untuk penjelasan mengenai baptisan ya. Poin pertama, tidak ada baptisan anak ya. Baptisan anak itu tidak ada. Yang ada adalah penyerahan anak ya. Penyerahan anak dilakukan pada waktu ibadah ya di gereja. Anak itu diserahkan, yang disebut anak adalah 0 sampai 12 tahun. Biasanya penyerahannya ya 3 bulan gitulah, masih bayi. Penyerahan anak bukan baptisan anak. Dasarnya adalah Matius 18 ayat 5. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ayat 6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya kepadaku. Loh, kok anak kecil bisa percaya Yesus? Karena kan sudah diserahkan tadi di ayat 5. Disambut di dalam namaku. Disambut dalam nama Yesus, maka anak kecil itu dianggap percaya Yesus ya. Jadi anak kecil nanti kalau maaf kata ada apa-apa misalnya meninggal, dianggap percaya Yesus karena iman kedua orang tuanya. Begitu pemahaman Kristen ya. Jadi dia tetap diselamatkan. Oke, jadi anak kecil tidak ada baptisan. Yang kedua, penjelasan poin kedua, baptisan itu adalah untuk yang dewasa 12 tahun ke atas. Lukas 12 ayat 46. Yesus umur 12 tahun tanya jawab dengan ulama. Dasarnya itu, maka 12 tahun disebut, sudah bisa disebut dewasa, boleh dibaptis. Yohanes 3 ayat 5. Jika seseorang tidak lahir kembali oleh air dan roh, maka tidak bisa melihat kerajaan Allah ya. Jadi baptis itu mutlak ya, harus dengan air dan roh. Ada 2 jenis baptisan, yaitu baptis air dan roh. Matius 3 ayat 16. Yesus segera keluar dari air, artinya baptis itu di air dan diselam ya. Roma 6 ayat 3. Baptis itu dalam kematian, lalu ayat 5, dan kebangkitan Yesus. Artinya baptis itu diselam secara telentang. Karena orang mati kan telentang. Sekarang ini belum ada orang mati berdiri ya. Oke. Terus Kisah 2 ayat 38. Baptis itu dalam nama Yesus Kristus. Kalau ada yang punya pendapat, kenapa tidak dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Di Matius 28 ayat 19. Lah, nama Bapa siapa? Nama Bapa itu Yesus. Yohanes 17 ayat 11-12. Lah, nama anak siapa? Ya pasti Yesus. Nama Roh Kudus siapa? Yohanes 14 ayat 26. Ya Yesus. Jadi baptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus 100% dalam nama Yesus Kristus. Makanya Kristen yang benar Alkitabiah, baptis itu dalam nama Yesus Kristus. Kesimpulannya, baptis itu adalah baptis air ya, diselam, telentang dalam nama Yesus Kristus.
Itu yang akan kita lakukan. Saya ulang, baptis itu adalah diselam, telentang dalam nama Yesus Kristus. Ketika Anda mengambil keputusan, oke, saya mau dibaptis dalam nama Yesus, artinya Anda saat itu jadi milik Yesus. Namamu tercatat dalam buku kehidupan. Nah, ciamiknya di sini, saudara ya. Jadi baptis yang benar membuat namamu dicatat dalam buku kehidupan milik Yesus. Kalau baptismu salah, boro-boro ya, tidak mungkin akan dicatat dalam buku kehidupan. Emang ada Pak baptis yang salah? Halah, banyak di luar sana ya. Nggak usah saya ceritain ya. Itu poin nomor 2. Poin nomor 3, setelah Anda dibaptis, Anda harus ikut di dalam ibadah yang ada pujian dan penyembahan ya. Yohanes 4 ayat 24. Glory haleluya, segala puji syukur, glory, yang gitu-gitu ya. Yang ada ibadah pujian penyembahan ya. Yohanes 4 ayat 24, Efesus 5 ayat 19, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati ya. Jadi jangan ragu-ragu lagi, memuji Tuhan itu boleh, bersorak-sorai, bertepuk tangan boleh. Ada ayat Alkitabnya, Efesus 5 ayat 19 ya. Ya, jangan mau ibadah kok tepuk tangan. Ya memang disuruh bersorak-sorai bagi Tuhan kok. Jadi boleh ya, ikut ibadah yang pujian penyembahan. Ya, gereja kami salah satunya ya. Banyak gereja-gereja lain juga yang pujian penyembahan lah ya. Nanti setelah itu nomor 4, Anda akan dapat baptisan Roh Kudus. Kalau Anda sudah sering ikut di dalam ibadah yang ada pujian penyembahan, maka Anda akan secara automatically dapat baptisan Roh Kudus. Yohanes 1 ayat 33, Yesus yang akan membaptis dengan Roh Kudus ya. 1 Korintus 14 ayat 2, bahasa roh bahasa roh untuk urusan pribadi dengan Allah. Anda akan bisa bahasa roh, tapi jangan pamer ya. Bahasa roh untuk urusan pribadi ketika Anda berkomunikasi, berdoa kepada Allah ya. Kemudian 1 Korintus 12, nubuat, mujizat, bahasa roh, menafsir bahasa roh, membedakan bahasa roh, itu pasti akan Anda dapetin. Galatia 5:22, buah roh artinya hidup yang dipimpin oleh roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu pasti akan Anda hasilkan. Anda akan dapat ketika Anda dibaptis Roh Kudus. Hanya yang baptis selam, hanya yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, Anda nanti akan dapat baptis Roh Kudus. Baptis Roh Kudus tidak bisa diintervensi oleh pendeta. Ya. Itu hak mutlaknya Yesus. Tapi ciri-ciri orang yang sudah baptis Roh Kudus, salah satunya berbahasa roh, juga karunia-karunia roh dan buah roh, ya. Lalu nomor 6, Anda harus ikut di dalam pelayanan sesuai dengan talenta Anda, ya. Nomor 5, pelayanan sesuai dengan talenta Anda. Kalau pelayanan utama itu ada di Efesus 4 ayat 11, Rasul, Nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Anda ikut sekolah di sekolah tinggi Alkitab kan tujuannya setidaknya menjadi pemberita Injil, gembala maupun pengajar. Anda dipersiapkan untuk itu, ya. Di samping itu Anda bisa juga pelayanan sesuai dengan talenta Anda lainnya. Lalu poin nomor 6, Anda harus mempertahankan iman. Nah, ini dia. Ya saudara, setelah dibaptis misalnya umur 12 atau anggaplah 12, 13, 14, 15 Anda dibaptis. Hidup kan masih
anggaplah misalnya 60 tahun lagi atau 70 tahun lagi atau Anda kan mau menikah segala. Ini gunanya mempertahankan iman, saudara. Jangan sampai kamu murtad, ya. Udah dibaptis pada umur 12, baptis dewasa, gara-gara urusan perut dan bawahnya perut, ya. Anda jadi murtad, ya. Atau Anda sudah dewasa nih, ya. Udah umur 30, 40, laki-laki belum menikah. Baptis sekarang dalam nama Yesus, selam, telentang, namamu tercatat di dalam buku kehidupan. Gara-gara urusan cewek, Anda tidak bisa mempertahankan iman. Ya. Murtad. Kalau murtad namamu dicoret dari buku kehidupan. Ada 3 hal yang membuat namamu dicoret, ya. 1, murtad. 2, menghujat Roh Kudus. 3, bunuh diri. Ya, 3 hal itu membuat namamu dicoret dari buku kehidupan. Ya. Pak, kalau dosa yang lain bagaimana, Pak? Itu dosa tidak mendatangkan maut, tidak membuat namamu dicoret, tetapi bikin kamu susah. Ya. Susah di dunia, ya, terutama susah di dunia karena kamu dihukum di dunia ini. Ya. Salah satu contoh ya, misalnya kamu membunuh orang, lah kan di penjara. Nah itu dihukumnya. Ya. Misalnya dosa-dosa yang nggak karu-karuan, selingkuh, berzina, ya kamu diomelin istri, diomelin suami, gitu, diomelin anak-anak, ya. Tetapi kalau kamu bertobat bisa berbalik kembali kepada Allah, karena itu bukan dosa yang mendatangkan maut, tetapi yang banyak orang tidak bisa salah paham, banyak orang tidak ngerti atau salah paham adalah dosa yang menghujat Roh Kudus, ya. Nggak sadar dia padahal tiap hari menghujat Roh Kudus, ya. Jadi Anda harus mempertahankan iman, ya. Allah itu esa. Anda kan sudah dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Artinya Anda milik Yesus Kristus. Jangan mau Anda murtad. Contoh murtad itu yang kadang-kadang kita tidak sadari. Kita menolak Yesus sebagai Allah, itu murtad, saudara. Allahnya jadi nggak Yesus, nggak tahu kenapa. Ya. Pokoknya kan Anda dibaptis dalam nama Yesus. Anda jadi milik Yesus. Lalu Anda tanpa Anda sadari, Anda murtad, tidak nyembah Yesus. Bisa saja nyembah patung Yesus, bisa saja nyembah Allah yang lain, apapun sebutannya, ya. Di khotbah-khotbah saya yang lain saya sudah jelaskan bagaimana membedakan antara Allah Bapa, ya. Ya, jangan sampai Anda itu pelan-pelan tapi sebenarnya Anda sudah digiring untuk murtad. Yaitu apa? Tidak lagi menyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah. Itu harus dipertahankan iman. Jadi ketika saudara sudah mengambil keputusan, aku mau dibaptis, selam telentang dalam nama Yesus, maka pertahankan imanmu bahwa kamu satu-satunya menyembah Allah itu adalah Yesus Kristus. Doa kepada Yesus Kristus, pujian penyembahan kepada Yesus Kristus. Makanya ikut ibadah di gereja-gereja yang ada pujian penyembahan kepada Yesus Kristus. Yesus Allah yang benar, ya. Satu-satunya Allah yang benar itu ya Yesus Kristus. Kalau zaman perjanjian lama kan gampang banget. Allah itu pokoknya Tuhan, huruf besar semua itu Allah. Nggak ada option lain. Di perjanjian baru ini bikin orang bingung, ya. Ya, Allah itu bisa Bapa, bisa Yahweh, bisa entah apapun juga, ya. Padahal yang benar Allah itu ya Yesus. Wong zaman dulu aja perjanjian lama Tuhan huruf besar semua itu juga Yesus kok. Baik, itu penjelasan baptisan, ya. Silahkan direnungkan. Habis itu kalau Anda sudah mengambil keputusan, saya ambil keputusan untuk baptis, maka poin-poin 6 tadi itu harus Anda jalankan, Anda renungkan dulu, ya. Kalau Anda sudah sekali mengambil keputusan untuk baptis, ya berarti sudah Anda menjadi milik Yesus dan namamu tercatat di dalam buku kehidupan. Yang sudah baptis tapi belum selam boleh baptis ulang. Saya 4 kali dibaptis gara-gara salah baptis, ya. Yang belum baptis sama sekali ya memang boleh. Kemudian yang sudah terlanjur pernah baptis pun boleh, ya. Shalom aleihim. Bisem Biswa Masya. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.